Radio itu langsung on dia. Udah kan? Ya, para pendengar AID FM dimanapun Anda berada, ada sedikit gangguan teknis di majelis. Kita akan lanjutkan majelisnya ya. Nah, Asy-Syarifah Syifa binti Toha bin Abdillah Segaf, istri daripada almarhum Habib Anis. Beliau itu setelah operasi dari Singapura, kalau nggak salah Habib ya, kemudian operasinya kurang sempurna, akhirnya harus menjalani perawatan di Jakarta. Ya, perawatan di Jakarta. Masuk di ruang ICU. ICU. Di ICU. Berapa lama Habib di sana? Hampir setahun. Di ICU-nya setahun lebih. Dalam 4,5 tahun tuh mondar-mandir masuk ICU. Dan yang saya pernah dengar selama hampir 1 tahun berada di ICU. Hampir 1 tahun berada di ICU. Coba ibu-ibu bayangkan, seorang manusia tinggal di ICU kira 5 hari itu enak enggak kira-kira? Tinggal di ICU 7 hari enak enggak? Tinggal ICU 1 bulan enak enggak? Tinggal di ICU 2 bulan enak enggak? Istri dari almarhum Habib Anis, almarhumah Asy-Syarifah Syifa, beliau itu tinggal di ICU kurang lebih 1 tahun, yang saya tahu ya. 1 tahun di ICU. Lebih dari itu mungkin, lebih dari setahun, mungkin setahun setengah tinggal di ICU, sampai dijulukin oleh suster-suster yang di sana lurahnya ICU, bulurahnya ICU. Tidak pernah ngeluh, nggak pernah ngeluh, nggak. Padahal setahu saya, mohon maaf ini untuk kita ya, pelajaran, mulut beliau ini diberi alat-alat untuk bantuan, ya bantuan pernafasan, karena sakitnya waktu itu sakit jantung, dikasih bantuan pernafasan, tapi tidak pernah menunjukkan keluh kesah, sehingga suster-suster yang di situ juga heran. Kenapa? Karena di samping beliau kanan ini udah meninggal, samping kirinya meninggal, ganti pasien lagi, meninggal lagi. Beliau nyantai terus menjalani perawatan sampai sembuh, sampai sembuh. Sekian lama, setahun lebih. Sehingga sampai di situ ada suster yang tidak berjilbab, akhirnya jadi berjilbab gara-gara melayani Ibu Syifa. Ya, dari tidak berjilbab jadi berjilbab. Cukup jelas nggak cerita ini? Jelas ya? Kira-kira hatinya kuat atau nggak kuat? Kuat sekali. Nah, kita pengen punya hati yang seperti itu enggak? Vitaminnya apa kira-kira? Vitaminnya apa kira-kira? Doa dan zikir. Iya, doa dan zikir. Terus sholawat, ya, berdoa, berzikir. Ini dikuatkan terus. Kalau kita sholawatan, kita berdoa, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita hadir majelis ilmu, hati kita akan jadi hati yang kuat. Nah, kalau hatinya kuat, kena pengaruh yang kecil nggak ngaruh, kena pengaruh yang besar nggak ngaruh. Kenapa? Hatinya kuat. Ya, hatinya kuat. Makanya orang-orang soleh, insya Allah kita semua nggak kena ujian seperti orang soleh ini ya. Ada satu orang soleh lagi ngajar, dikasih tahu, anak kamu barusan meninggal dunia. Alhamdulillah. Ngajar lagi. Ya, cuman gitu. Iya, alhamdulillah. Udah suruh ngurusin pamannya suruh ngurusin jenazahnya. Dia ngajar lagi, terus ngajar. Dapat laporan, anak kamu yang satu lagi meninggal dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngajar lagi. Suruh ngurusin udah pamannya jenazahnya, terus ngajar dia, nggak berhenti dari ngajarnya, tetap ngajar. Orang sekarang ngomong ini orang gila, nggak punya perasaan, ini orang sekarang. Tapi kalau orang-orang soleh nggak seperti itu, udah ada yang ngurus jenazahnya, yang meninggal udah enak, tugas saya ngajar, tetap ngajar. Bisa nggak kita seperti itu? Belum bisa. Belum bisa. Ini orang-orang yang hatinya kuat. Jangankan kok kita yang seperti itu, baru kena yang kecil saja, kelilipan mumetnya 1 hari, ucek ya, nggak enak, resah hatinya ya kan, kok ini nggak bisa hilang, tetes mata, dilimbang dan lain sebagainya, hatinya semakin sumpek, baru kelilipan bahasa Indonesianya apa? Kelilipan? Bukan. Matanya kemasukan sesuatu.
kepanjangan. Ya, kelilipan itu bahasa Jawa yang cukup pendek tapi maknanya luar biasa. Cukup jelas sampai di sini? Jelas ya. Yuk kita perkuat hati kita. Salah satunya ada dengan baca rotib haddad. Tiap hari baca rotib haddad ini suplemen hati yang luar biasa. Tadi coba waktu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati terasa hidup kan? Semangat kita ini yang lemes jadi segar. Waktu kita baca zikir-zikir tadi, hati kita semakin hidup. Karena apa? Ini vitaminnya hati. Ya, ini vitaminnya hati. Kemudian tadi udah diajarin Asmaul Husna sama Habib Husain bin Anis. Amalkan. Jangan cuman kalau Jumat malam, tiap hari dibaca. Coba anaknya diajak baca itu kan enak. Ya, sampai anaknya nanti apalnya tuh ya Asmaul Husna seperti ini, bukan apalnya lagu yang lain. Hah? Lagu apa? Apa ya? Saya nggak tahu soalnya itu. agak lemot, kurang ikuti zaman ya. Apa ya? Ya lagunya gitu atau di mana ya? Ada tren lagu anak kita apa? Sekarang kita buat trennya Asmaul Husna, kan asik. Bagaimana keluarga kita itu nanti kalau lagi ngelamunnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini di sini di Sarakliwon dulu. Ini kisah nyata loh ya, kisah nyata, bukan guyon. Ada satu orang yang masih kena penyakit suka minum khamr. Tapi demen baca rotib haddad nih. Tapi masih punya penyakit. Manusia wajar ya. Siapa di antara kita yang enggak punya penyakit? Hari ini yang enggak ngerasain orang siapa? Coba angkat. Jangan merasa dia bersih, masing-masing punya penyakit. Ada yang penyakitnya ini, ada yang penyakitnya ini. Kebetulan dia punya penyakit, cuman satu ini penyakitnya, cuman satu, yang lain beres. Sholatnya beres, sama orang tua luar biasa, ya sama teman-teman oke. Cuman satu penyakitnya, masih belum bisa meninggalkan minuman keras. Tapi zikir jalan. Nah, salah satu kelebihannya dan keanehannya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Sambil naik sepeda itu ngayuh sepeda, yang keluar dari lisannya ketika mabuk ini ngayuh sepeda, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mendengnya saja doa. Dan jenengan coba sadarnya aja nggak doa kita ini. Ya kita ini sadarnya aja tidak doa, sedangkan beliau ini dalam keadaan tidak sadar, hilang akal, itu yang keluar adalah doa. Hasilnya apa? Hasilnya meninggal di pangkuan ibunya. Karena orangnya bekti luar biasa kepada ibunya, belum meninggal dunia berapa waktu, diberi Allah hidayah, tobat, bisa berhenti minuman keras, akhirnya nggak mabuk lagi. Ya tidak mabuk lagi dan meninggal di pangkuan ibunya. Ibu yang mengucapkan, ya Allah aku ridho kepada anakku ini. Selesai, husnul khatimah. Ini suplemen ini penting ini. Ya, vitamin zikir ini penting. Lah kalau kita ini kan sudah sadarnya aja ngelamun, apalagi ngelamunnya. Ya, sadarnya aja ngelamun, apalagi ngelamunnya. Ini rotib haddad, kemudian Asmaul Husna, sholawat apapun itu, ya sholawat apapun, baca sholawat sebanyak mungkin, istighfar, zikir. Jadi kalau kita kepleset, yang keluar astagfirullah, kepleset yang keluar la ilaha illallah, kepleset yang keluar alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Siapa itu? Mbah Mubarrid. Mbah Mubarrid itu apapun alhamdulillah. Betul enggak? Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Umur 80 tahun lebih, tapi yang ada di mulutnya cuman alhamdulillah. Ditabrak sepeda juga ngucap alhamdulillah. Beda enggak dengan kita? Beda jauh, karena memang udah terbiasa. Dirinya ini dibiasakan untuk apa? Kasih suplemen doa dan zikir. Lah kita jangan ikut orang-orang yang enggak doyan doa dan zikir. Ya, enggak ikut, ya udah biarin mereka seperti itu. Kita termasuk orang-orang yang doyan doa, doyan zikir. Doa apapun baca, zikir apapun baca, sehingga biar nanti ruhani kita betul-betul kuat. Dicaci nggak bingung, dipuji nggak melayang. Ini orang-orang yang nggak kuat hatinya, dipuji sedikit melayang ke angkasa. Ya, sampai di angkasa jatuh blok mati. Ya, hati-hati loh. Saya tuh paling takut. Jadi orang tuh kalau dipuji jangan seneng.
Ya, dipuji jangan seneng. Kadang orang itu akan dijatuhkan tuh seperti orang gini loh. Diajak naik dulu ke hotel lantainya 30, udah sampai di atas, kemudian dijorokan. Pilih mana Anda? Di lantai bawah atau di lantai atas? Ini kata aulia usolehin, hati-hati. Jadi kalau kita posisi naik itu hati-hati. Jangan posisi naik kemudian wah senang digandeng sama diajak naik ke atas, wah senang, padahal rencananya yang gandeng bari kita jorok. Nah kita harus hati-hati. Ini termasuk istidraj. Apakah ini karunia dari Allah? Kita ini dilulu apa diberi karunia oleh Allah? Introspeksi terus, tawadhu terus, semakin merasa ya Allah saya masih banyak salahnya, ya Allah saya masih banyak kurangnya. Ajak diri kita untuk seperti itu. Ya, insya Allah kita bisa ya. Bareng-bareng nanti insya Allah kita bisa. Nggak jadi orang yang gampang mabuk kepayang ketika dipuji, dan tidak jadi orang yang hancur lemah hatinya ketika dicaci maupun dimaki, tapi lempeng lurus terus ke Allah. Lempeng lurus ke Allah, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Nah, kita sekarang lanjutkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Bukunya udah jadi ya. Ini bukunya seperti ini. Ini kalau yang pengen nanti bisa cari di luar. Kalau sekarang nggak bawa duit, nanti hari Minggu harus beli ini ya. Rugi nggak beli soalnya. Isinya insya Allah akan sangat bermanfaat. Isinya buku ini. Anda mau cari tentang bab barokah, di sini banyak contoh tentang berkah. Anda pengen tahu perjuangannya Rasulullah SAW, di sini ada cerita mulai Rasulullah SAW dianiaya orang-orang musyrik sampai beliau hijrah ke Taif. Ada cerita bagaimana perjuangan Abu Thalib paman beliau dan lain sebagainya. Insya Allah yang baca buku ini khusyuk. Syaratnya satu, di kamar khusyuk, jangan mau diganggu apapun. Insya Allah nangis cinta. Teringat dulu bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau saya kutipkan sedikit, pinjam yang sedang buka aja ya. Ya, ini kutipan ya. Bagaimana orang-orang kafir menganiayai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengirimkan utusan demi utusan. Ya, utusan demi utusan dikirimkan untuk apa? Untuk mencegah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, utusan-utusan ini kebanyakan nggak datangi Rasul langsung, tapi yang didatangi pamannya. Kenapa? Karena Rasul dilindungi oleh paman beliau, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Dilindungi oleh Abu Thalib. Nah, setelah berapa kali ngomong ke Abu Thalib, ternyata sama Abu Thalib dimentahkan, ya, tetap dilindungi keponakan beliau ini, maka orang-orang kafir akhirnya berang, jengkel. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dakwahnya semakin meluas, ya, dakwahnya semakin melebar, pengikutnya semakin banyak. Orang-orang kafir ini ketakutan, maka mereka mulai mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ya, mereka berkata, hai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah tokoh yang sangat kami hormati. Kami telah meminta agar engkau mencegah keponakanmu, tetapi hal itu tidak engkau indahkan. Demi Allah, kesabaran kami telah habis. Dia telah menghina nenek moyang kami, sesembahan kami, dan menganggap bodoh otak kami. Hentikanlah kegiatannya, atau kami sendiri yang akan turun tangan hingga dia atau kami yang binasa. Ini ucapan tegas orang-orang kafir kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak dapat dipungkiri, hati Abu Thalib tertekan dengan ancaman dari kaumnya kali ini. Haruskah ia penuhi permintaan kaumnya, atau tetap membiarkan keponakannya, yakni Rasulullah SAW, melanjutkan dakwahnya dengan berbagai resiko yang harus dihadapinya? Karena sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Dengan berat hati Abu Thalib lantas memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya dengan penuh kelembutan,
wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah mendatangiku dan memintaku untuk menghentikan dakwahmu. Oleh karena itu kasihanilah dirimu dan diriku. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tidak mampu ku memikulnya. Mendengar kata-kata pamannya tersebut, Rasulullah SAW sangat bersedih sembari menitikkan air mata. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuh. Duhai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, maka niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah mewujudkannya atau aku wafat dalam perjuangan ini. Mendengar setelah mengucapkan jawaban beliau tersebut, Rasulullah SAW bangkit dan berbalik pergi meninggalkan pamannya dengan air mata yang membasahi pipi beliau. Ketika hendak beranjak pergi, Abu Thalib memanggil beliau SAW dengan lembut, kemarilah keponakanku, idhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abadan. Pergilah dan sampaikanlah apa yang ingin engkau sampaikan, dan demi Allah sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu. Abu Thalib lantas mengubah sebuah syair yang sangat indah. Berikut adalah beberapa bait syair di antaranya. Wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina famdi li amrika ma 'alaika ghadhadatun abshir wa qir bidzaka minka uyuna. Demi Allah, mereka dan komplotannya takkan bisa menyentuhmu sampai aku terbujur kaku terkubur di tanah. Lanjutkan perjuanganmu, engkau tak melakukan sesuatu yang hina. Berbahagialah dan tentramkanlah hatimu. Coba, ini dialog seperti ini mengharukan enggak? Apa yang jenengan rasakan? Kalau saya ketika nulis itu, yang buat saya menangis, bagaimana cintanya seorang paman kepada keponakannya, bagaimana cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada pamannya. Ya, dan bagaimana beban berat itu harus dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang yang berjuang itu memang harus ada yang dukung, harus ada yang membela. Yang membela siap mati. Nah sekarang ini kalau ada orang yang berjuang, yang membela yang siap mati ini jarang. Sedikit ditekan lari, sedikit ditekan lari, sedikit ditekan lari, gak berani mendampingi. Lain dengan Abu Thalib. Sehingga kalau Sayyidina Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah dahulu, beliau menulis satu kitab yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib adalah seorang yang meninggal sebagai muslim. Asnal Matalib bin Najati Abi Thalib. Ya, bahwasanya Abu Thalib meninggal sebagai seorang muslim. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, pamanku berada di neraka yang siksanya paling ringan. Kalau bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di neraka yang bawah. Tapi karena syafaatku, berada di neraka yang siksanya paling ringan. Ini dalil kalau Abu Thalib meninggal sebagai muslim. Kenapa? Orang kafir tidak bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kenapa Abu Thalib kok mencicipi neraka? Dibahas oleh para ulama, karena Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, tetapi hatinya beriman kepada Allah, karena beliau harus berada dalam posisi netral. Kalau beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, maka beliau tidak akan dihargai oleh orang-orang kafir, karena beliau sudah sama menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau tetap seakan-akan tetap seperti itu, orang kafir pun sungkan kepada beliau. Karena beliau tidak mau begitu, maka Allah menjalankan syariatnya yang tidak mengizharkan kalimat tersebut, maka dia berbuat dosa yang sangat besar. Tetapi kalau dia beriman kepada Allah, maka imannya ini akan menyelamatkan. Artinya tidak kekal di neraka. Nah hadirin dimuliakan Allah, itu banyak tuh tadi mencuplikannya. Kalau penasaran silahkan baca sendiri. Ini iklan ini. Ya, ini iklan. Tadi terharu enggak? Terharu. Ada rasanya. Nah insya Allah jenengan kalau baca sendiri di rumah bisa menitikkan air mata mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah nanti
kita hari Minggu akan bedah buku ini ya, insya Allah. Sekarang kita bahas kembali Isra dan Mi'raj. Semalam saya sudah sampaikan di Purwokerto, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, saat itu Nabi SAW tidak jalan kaki, tapi dikasih kendaraan, betul? Ya, saya akan bahas dengan versi yang berbeda. Beliau dikasih kendaraan, terus jalannya sendiri, naik kendaraan sendiri atau dengan teman? Ternyata dengan teman. Setelah itu Rasulullah SAW dalam perjalanan jadi sopirnya atau malaikat Jibril yang jadi sopirnya? Malaikat Jibril yang jadi guide-nya, penuntunnya, penunjuk jalan. Dan Rasulullah SAW mengikuti instruksi dari malaikat Jibril alaihissalam. Padahal kedudukan Nabi SAW itu jauh lebih mulia dari malaikat Jibril. Tapi karena ini Rasul ikut malaikat Jibril, maka Rasul juga mengikuti petunjuk malaikat Jibril alaihissalam. Apa hikmahnya? Saya akan ungkapkan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Ini udah jam setengah 10 kurang 5 menit. Menurut jam yang kecepatan 5 menit. Jadi setengah 10 lewat kurang 10 menit. Betul? Benar jamnya segitu? Insya Allah saya akan ini 9.22 ya, kita akan bahas kurang lebih 20 menit. Jadi begini hikmahnya, banyak hikmahnya. Allah kalau mau, Rasul, engkau Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ketemu dengan saya, langsung cing, sampai Masjidil Aqsa, bisa enggak? Dari Masjidil Aqsa cing, Sidratul Muntaha, bisa enggak? Bisa. Contohnya di Al-Quran ada, bukan nggak ada contohnya. Bahkan itu untuk manusia biasa, bukan Rasul, bukan Nabi. Masih ingat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam? Saat itu Nabi Sulaiman minta tahta Balqis dihadirkan, tahta Balqis didatangkan, betul? Ifrit mengatakan, saya akan bawa tahta Balqis selama engkau belum berdiri dari majelismu. Padahal Nabi Sulaiman itu kalau ngajar kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Artinya Ifrit, jin yang paling besar, yang paling kuat, itu saja butuh kurang lebih 1 sampai 2 jam. Jin-jin yang kelas kecil di bawahnya Ifrit tidak berani ngomong. Kenapa? Karena tahu kemampuannya masih lemah. Ifrit yang berani itu pun butuh waktu 1 sampai 2 jam. Muncul hamba Allah yang soleh, hamba Allah. Di situ disebut hamba Allah. Makanya Isra dan Mi'raj yang dipakai juga hamba Allah. Setiap kali Allah akan memberikan karunia yang besar kepada manusia, itu lebih suka pakai kata hamba Allah. Lihat tuh di Al-Quran. Bahkan Nabi Khidir juga disifatkan hamba Allah. Ya, disifatkan hamba Allah. Tidak ada derajat yang lebih mulia dari hamba Allah. Pernah ditanya, kenapa untuk Nabi Yahya itu disebut oleh Allah Sayyid. Tapi kalau Rasulullah kok disebut hamba? Mana yang lebih mulia? Ketika Allah nyebut Nabi Yahya dengan kata Sayyid, atau Allah menyebut Rasulullah dengan kata hamba? Mana yang lebih mulia? Kalau yang namanya kemuliaan Sayyid itu kan pemimpin ya, pemimpin itu sifatnya manusia atau sifatnya Allah? Sifatnya manusia. Sifatnya Allah ya, pemimpin itu sifatnya Allah yang maha memimpin. Manusia cuman dipinjemin sifat itu, sifat itu. Makanya sifat kepemimpinan itu derajatnya enggak paling tinggi. Kenapa? Cuman titipan dari Allah. Lain hamba itu miliknya Allah atau milik manusia? Miliknya manusia. Makanya ketika Allah menyebut hambanya dengan kata hamba, itu adalah sebuah pujian dari Allah yang paling tinggi kepada hambanya. Karena derajat yang paling tinggi dari manusia adalah ketika manusia itu bisa betul-betul menjadi hambanya Allah. Makanya ulama mengatakan kata hambanya Allah buat Rasulullah SAW itu lebih tinggi kedudukannya daripada kata Sayyidan wa Hasura ya. Sayyid Nabi Yahya itu jadi Sayyid, pujian yang tinggi, tapi masih kalah tinggi dengan kata-kata hambanya Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami enggak ini? Insya Allah bisa ya. Kalau belum bisa, Jumat depan semoga paham. Kalau belum bisa, informasi ini pokoknya diterima dulu. Nanti suatu saat akan paham. Sebab semua yang masuk itu enggak hilang.
Semua yang masuk ke memori kita ini tidak hilang. Sekarang belum paham, bulan depan akan paham. Bisa jadi tahun depan akan paham. Selama kita mau belajar, nanti akan dibukakan sama Allah pemahamannya. Nah, ini Rasulullah SAW ya, tidak langsung, lain dengan hamba Allah yang satu ini. Dalam setengah kedip mata, tahta Balqis bisa langsung pindah di hadapan Nabi Sulaiman. Tahta Balqisnya jalan. Kalau Imam Sya'rawi dalam tafsirnya tidak mengatakan hamba Allah ini ngambil, tidak, tapi tahta Balqis ini didatangkan. Tahta Balqis didatangkan, bisa langsung pindah sekejap mata, nggak pakai kendaraan, kan begitu. Kenapa Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj tidak seperti itu? Ya, tidak seperti itu, tapi pakai kendaraan. Di sini banyak hikmahnya. Di antaranya, kalau Rasul langsung cring, nggak ketemu kafilah Quraisy nanti. Ya, nggak ketemu kafilah Quraisy, ya kan? Nanti Rasul nggak bisa membuktikan kebesaran mukjizat Isra dan Mi'raj. Itu di antara hikmahnya. Cuman saya mau ngambil sisi hikmah yang lain. Di sini ada sunnatullah. Manusia itu kalau mau melakukan perjalanan, pilihlah kendaraan. Ya, pilihlah kendaraan. Kemudian pilihlah teman. Ar-rafiq qabla tariq. Kalau mau jalan, cari teman dulu. Cari teman dulu. Nah, ini juga teman dan kendaraan. Dan Allah milihkan kendaraan bukan sembarang kendaraan. Kendaraan yang terbaik namanya Buraq. Makanya jenengan kalau mau datang ke Raudhah, cari kendaraan yang terbaik, jangan nanti mogok di tengah jalan. Paham maksud saya? Ini umat Islam harus membiasakan, pengen punya kendaraan yang bagus, pengen punya kendaraan yang baik. Tidak pernah diceritakan kalau ontanya Rasul SAW itu onta yang jelek, enggak. Ontanya Rasul itu onta yang bagus. Ya, onta yang bagus, kendaraan itu yang bagus, jangan yang setengah. Cari yang bagus. Kendaraan zahir, apalagi kendaraan batin. Nah, sekarang jenengan dan saya ini lagi berjalan menuju mana? Kuburan. Kita ini berjalan menuju kuburan. Mau diem ya jalan, mau jalan tetap jalan. Saya bungkem ya ke kuburan, saya bicara juga ke kuburan, saya tidur ya ke kuburan, saya gerak juga ke kuburan. Setiap orang berjalan ke liang lahatnya. Betul atau enggak betul nih? Pertanyaannya ya, ke liang lahat tadi udah punya kendaraan belum? Pengen yang cepat atau yang lambat? Pengen yang cepat atau yang lambat? Pengennya berjalannya ke sana ini kalau ke kuburan agak lama dikit ya, tapi ke Allahnya yang cepat, ya kan? Ke Allahnya yang cepat. Nah, kendaraan itu namanya amal soleh. Amal soleh. Saya mau nanya buat saya dan hadirin semuanya, jawab jujur. Kira-kira amal solehnya udah cukup belum? Belum. Kalau mati datangnya kapan? Sekarang bisa enggak? Terus kendaraannya? Amal solehnya? Belum siap. Nah, inilah kita. Untuk yang lain kita siapkan, tapi untuk yang ke kubur kok nggak disiapkan, kenapa? Mau nanya, nanti di kuburan pengen ditemenin siapa? Jenengan pernah sakit? Pernah. Ketika sakit sendirian enak enggak? Betul kan, ada yang nemenin walaupun satu orang, betul kan? Ketika suntuk, pengen enggak ada teman bicara? Pengen. Saya mau nanya, sudah mikirkan belum? Nanti di kuburan yang mau diajak ngobrol siapa? Yang mau nemeni siapa? Yang mau menghibur kita siapa? Udah milih belum? Belum, Bu? Ibu-ibu udah nyiapkan teman di kuburan belum, Bu? Belum ya? Nah, salah satu teman di kuburan adalah membaca surat Yasin. Baca surat Yasin. Masih ingat kisahnya itu? Ada orang meninggal dunia, kemudian datang seorang yang tampan rupawan, masuk ke dalam kuburannya, ambles begitu saja.
Setelah itu datang seekor serigala yang ambles begitu saja. Gak lama pria yang tampan rupawan ini keluar, udah tercapek-capek. Orang soleh yang lihat peristiwa ini di antara tidur dan nyata, maka bertanya kepada pria tampan yang tercapek-capek tadi, siapakah engkau dan apa yang terjadi? Kamu kok bisa ambles masuk ke kuburannya? Dan setelah itu kok ada serigala yang masuk ke kuburannya? Maka orang soleh ini dijawab oleh pemuda tadi, yang masuk tadi serigala itu adalah amal-amal maksiat dari orang yang dikubur ini, sedangkan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemaninya karena dia banyak membaca surat Yasin. Hanya saja karena maksiatnya terlampau banyak, maka saya kalah dengan kemaksiatan tersebut. Soalnya Yasinnya jarang-jarang. Kalau kita tiap hari baca Yasin, nanti Yasin itu akan nemenin di kuburan. Tiap hari sodakoh itu nanti akan mohon maaf, saya potong sedikit. Lampunya udah bisa nyala belum? Kalau udah bisa nyala, tolong dimatikan dulu semua, baru diganti pakai PLN ya. Jangan langsung diganti, nanti meledak. Tolong gensetnya dimatikan biar mati dulu, nggak apa-apa.